Pertarungan melawan Raja Iblis. Pai, kau tahu siapa dia? Ucap Raja Iblis pada sang adik yang berada di sebelah kirinya. Yang juga berada di atas burung gagak hitam besar. Aku juga tidak tahu, Kak. Bukankah kita baru saja datang kemari? Maksudku aku yang baru datang J alam nirwana. Ucap sang adik. Benar juga ucapanmu, Pai. Ucap Raja Iblis. Raja Iblis kembali menatap gadis cantik yang sedang duduk dengan tenang di atas burung Suzaku di dalam nyala api burung besar itu. Karena penasaran dan ingin segera merebut kekuasaan wilayah alam nirwana, akhirnya Raja Iblis menggerakkan burung tunggangannya ke depan lebih mendekati mereka. Tapi semakin dekat dia mendekati si Yue, dia semakin merasakan gemuruh di dadanya semakin kuat. Ah, ada apa dengan jantungku? Kenapa semakin aku melihat wanita itu, jantungku semakin berdebar tak menentu? Apakah aku sedang sakit jantung? Ucap Raja Iblis tak mengerti. Dia menekan sebentar dadanya. Bagaimana dia tahu kalau dia sebenarnya sedang jatuh cinta? Tentu saja dia tak tahu itu, karena sikap dinginnya membuat dia rak tertarik pada wanita. Ternyata kau sudah kembali ke sini, ke alam nirwana ini. Dewa Wikia. Apakah sekarang kekuatanmu sudah kembali? Ucapnya mengejek. Kembali atau tidak, kau bisa melihatnya nanti. Ucap Dewa Wikia dingin. Lalu kenapa Nirwana mengeluarkan seorang dewi untuk menghadapi kami? Apakah para satria di Nirwana sudah tidak ada lagi? Atau takut pada kami? Pengecut. Ucapnya lagi dengan nada sinis. Kini wajahnya kembali menatap pada si Yue dengan penuh kekaguman. Jangan merendahkan orang lain, jika kau tak tahu siapa dia. Ucap Dewa Saora datar. Hahaha. Seorang dewa saja tidak mampu mengalahkan aku, apalagi seorang wanita. Ucapnya sambil tertawa. Bukankah kau memenangkan pertarungan itu karena kecurangan? Kau curang dengan cara meracuniku. Itu bukan tindakan seorang pria. Ucap si Yue dingin. Hahaha. Benarkah? Tapi tunggu. Selama ini aku belum pernah melihatmu, hadis cantik. Lalu siapa kamu? Ucap Raja Iblis sambil menatap si Yue tajam. Tidak perlu kau tahu siapa dia. Sekarang apa maumu datang ke alam nirwana? Ucap Dewa Wikia yang sejak tadi sudah ingin memukul pria itu. Dia sudah merasa geram pada Raja Iblis yang sejak tadi selalu menatap pada si Yue dengan tatapan memuja. Dan bernafsu. Hahaha. Kau masih bertanya untuk apa aku datang kemari? Tentu saja keinginanku yang tak berubah. Dan kau wanita cantik. Tidak pantas kau menjadi seorang kesatria. Lebih pantas kau menjadi teman tidur di ranjangku. Lebih baik kau ikut denganku, kau akan kujadikan istri dari Raja Iblis ini. Dan kau akan menjadi istri yang akan selalu menemaniku. Ucapnya sambil tertawa mesum. Dasar raja egois. Dia tidak sadar kalau dia menyukai si Yue. Bukannya bersikap baik, malah dia menghina si Yue. Lalu bagaimana seorang gadis mau padanya? Dasar raja arogan. Tutup mulutmu. Kau pikir siapa kau, hingga berani meminta muridku menjadi istrimu dan berkata kurang ajar seperti itu? Dan lagi kau tidak pantas menjadi suaminya. Teriak Dewa Saora marah. Dia sangat marah mendengar ucapan Raja Iblis. Sedang Dewa Wikia sendiri terlihat wajahnya merah padam menahan amarah. Hahaha. Kenapa? Apakah dia seorang dewi? Atau seorang ratu? Tidak kan? Sebab aku tidak pernah melihat dia di alam nirwana ini. Sejak dulu sampai sekarang, aku hanya melihat para dewi yang manja dan rapuh itu.
Apalagi aku mencium bau manusia di badan gadis ini. Nach, apakah ucapanku salah? Ucapnya sambil tertawa. Apakah kau sudah selesai dengan omongan kotormu itu? Kalau begitu segera lawan aku. Seru Dewa Wikya dengan marah. Dewa Wikya segera menghantam Raja Iblis dengan kuat. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Hahaha. Sialan. Ternyata jiwamu dan kekuatanmu telah menyatu. Brengsek. Siapa yang telah membebaskan dirimu dari tawananku? Ha? Seru Raja Iblis marah. Itu tak perlu kau tahu, sekarang terimalah seranganku ini. Seru Dewa Widya sambil tetap menyerang Raja Iblis. Karena tentara Raja Iblis banyak, akhirnya si Yue menyuruh semua hewan kontraknya keluar untuk membantu pasukan Nirwana. Tidak terkecuali si kembar Twins Naga. Kalian boleh membantu mereka, tapi kalian harus selalu di dekat ibu atau paman Suzaku. Kalian dengar? Seri si Yue pada Haukan dan Hauyu. Nasihat sang Bunda Ratu. Baik ibu. Seru mereka berdua. Pertarungan pun berjalan dengan seru. Si Yue yang melihat adik Raja Iblis ingin menyerang Dewa Wikya secara keroyokan, akhirnya dia menghalangi orang dan harus berhadapan dengan pangeran dari alam iblis itu. Pertarungan pun terjadi dengan sengit. Si Yue menggunakan pedang Tianfang untuk menghadapi salah satu adik dari Raja Iblis. Sedang yang lain berhadapan dengan Dewa Saora. Pertarungan itu sangat sengit. Sedang para kesatria alam Nirwana, termasuk Dewa Keadilan Wiccan, bertempur juga melawan prajurit dari kerajaan iblis yang datang dengan pasukan penuh. Mereka Oara Dewa dibantu oleh hewan kontrak si Yue, juga kedua hewan kontrak Dewa Wikya dan Dewa Saora. Dan kebetulan sekali lawan dari si Yue adalah adik pertama dari Raja Iblis. Pangeran Iblis tersebut juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan sang kakak. Hingga membuat pertarungan pun berjalan cukup lama dan sengit. Mereka saling menyerang dengan kekuatan mereka. Hingga saat adik dari Raja Iblis yaitu Pangeran kedua menyerang dengan kekuatan inti bumi, yang merupakan kekuatan andalan kerajaan iblis. Si Yue segera menggunakan ilmu pedang dua nyawa dan dipadu dengan ilmu kekuatan inti dari darah Phoenix, yang membuat tiba-tiba tubuh si Yue bersinar dengan cahaya kekuningan. Dan tak lama terlihat di belakang tubuh si Yue timbul sayang emas mengembang dengan cahaya terang. Dan dari tubuh si Yue terlihat cahaya api Cian atau api Nirwana mulai terlihat keluar menyelubungi tubuhnya. Dan tak lama menyatu di telapak tangan si Yue. Semua itu membuat siapapun yang melihat akan terpanah kaget dan terpesona melihat kejadian langka di depan mereka. Ketiga dewa utama dan beberapa dewa senior yang berada di sana dan melihat kejadian itu, terpanah kaget dengan wajah tak percaya. "Kakak, gadis itu," seru dewa kehidupan. "Gadis nakal. Ternyata dia sudah sampai sejauh ini kekuatannya. Ternyata di tubuh kecil itu tersimpan kekuatan yang cukup besar," ucap Dewa Brahmatya dengan wajah kagum dan bangga. "Kak, keputusan kakak untuk mengangkat dia menjadi seorang dewi dan memberi kekuasaan sebagai Dewi Keadilan sangatlah tepat. Kekuatannya lebih besar dari Dewa Keadilan Wuchan. Bukannya aku merendahkan Wuchan, tapi kenyataannya ada di dewan mata kita," ucap Dewa Agung. Sedangkan semua dewa dan dewi menatap ke arah si Yue dengan tatapan tak percaya. Begitu juga dengan kedua orang tuan Dewa Saora dan Dewa Wikya. Mereka sampai ternganga tak berkedip menatap ke arah si Yue. Sedangkan si Yue sendiri di dalam arena pertempuran mulai memusatkan kekuatannya di telapak tangannya. Dan saat Pangeran Iblis menyerang dengan kekuatan penuh, terlihat segumpal angin dan asap hitam yang tentu saja sangat beracun dihantamkan ke arah si Yue,
dengan kekuatan yang telah dia atur. Si Yue menghantamkan api cian ke arah gumpakan itu. Dan saat uap hitam dan udara itu bertemu dengan kekuatan api cian, terlihat api cian membungkus uap hitam itu hingga masuk ke dalam gumpalan api cian. Seketika itu dengan cepat si Yue melontarkan gumpalan api dan uap hitam menjauh dari pertempuran. Sedangkan tangan kiri si Yue melempar pedang di tangannya ke arah pangeran kedua kerajaan iblis. Bersamaan dengan kedakan kedua kekuatan itu di udara, terlihat perut pangeran kedua kerajaan iblis tertembus pedang. Serta terlihat pangeran kedua kerajaan iblis muntah darah hitam. Dan tak lama terlihat pangeran kedua segera jatuh ke tanah dari udara. Sedangkan si Yue sendiri bukannya berhenti, dia segera mengudara dan tiba-tiba berputar dengan cepat. Dan dari tubuhnya keluar buku kecil seperti jarum mengarah ke arah para prajurit yang sedang bertarung. Dan anehnya bulu-bulu itu seperti mengetahui siapa musuh dan siapa prajurit nirwana. Dan setiap prajurit musuh yang terkena bulu kecil itu segera jatuh entah pingsan atau mati. Setelah itu si Yue kembali ke wujud dia semula. Suzaku dan Feng Kui yang sudah tahu apa yang akan terjadi segera berubah menjadi burung kembali dan terbang mendekati si Yue. Si Yue pun segera duduk di atas tubuh Suzaku. Dan Feng Kui terbang di samping Suzaku untuk melindungi si Yue yang telah duduk lotus. Dan semua hewan kontraknya segera mendekat, dan menjadi pelindung si Yue. Raja Iblis yang sedang bertarung dengan Dewa Wikia mendengar suara teriakan para prajuritnya segera menghentikan serangannya. Dia segera melihat semua prajuritnya terkawar di tanah dan terlihat tak bergerak lagi. Dia juga melihat sang adik kedua, yang jatuh ke tanah dalam keadaan terluka parah. Entah mati atau masih hidup. Sedangkan adik ketiganya sudah terlihat mati di tangan Dewa Saora. Dia segera terbang ke arah tubuh sang adik. Setelah dilihat ternyata sang adik masih hidup. Sedang para prajuritnya mati semua. Melihat itu dia menggeram marah. Dia segera melesat pergi dengan membawa sang adik yang terluka parah. Karena hari sudah menjelang malam. Dengan sekejap dia telah hilang. Aku akan membalas kekalahan ini. Terdengar gema suara Raja Iblis yang sudah tak nampak lagi. Suara itu menggema tanpa Raja Iblis terlihat di sana. Semua dewa bagai terhipnotis dengan kejadian itu. Jangankan dewa yang tidak ikut bertarung. Para kesatria dan para prajurit kerajaan alam nirwana terbengong bagai tak percaya melihat kejadian itu. Mereka bagai melihat pertunjukan hebat. Saat mereka mulai sadar, mereka pun segera berseru, "Hidup Ratu Siyue! Hidup Ratu Siyue!" Seruan itu bergema terus-menerus hingga menyadarkan para dewa dan dewi yang sejak tadi terbengong. Melihat kejadian itu, ketiga dewa utama hanya bisa geleng kepala. Kak, kenapa kekuatan gadis itu sampai seperti itu? Dia kulihat hanya beberapa tingkat di bawah Dewa Wikia yang sudah bertahun-tahun mempelajari kekuatannya. Tanya Dewa Agung yang sudah sejak tadi mengagumi kekuatan si Yue. Aku yakin semua ini ada campur tangan dari Dewa Maha Kuasa hidup dan mati. Ucap Dewa Brahmatya. Sedangkan si Yue sendiri setelah diberi air suci dan air jiwa serta pil Yuanyang segera memiliki kekuatan kembali. Dia segera melompah dan berdiri dengan gagah dan anggun. Seperti biasa Dewa Wikia dan Dewa Saora sudah berada di sampingnya. Sedangkan para makhluk kontraknya segera kembali ke ruang teratai setelah melihat kekuatan si Yue kembali. Kau tidak apa-apa baby. Ucap Dewa Wikia sambil mengusap wajah sang kekasih dengan ujung lengan bajunya.
serta mengusap kepala dan membelai rambut si Yue dengan penuh kasih sayang. Melihat tingkah Dewa Wikia sudah biasa untuk Dewa Saora. "Kau tidak apa-apa Yue?" tanya Dewa Saora juga. "Aku sudah sehat kembali Hani, Guru," ucap si Yue kembut. "Syukurlah," ucap Dewa Saora. Mereka segera berjalan masuk ke dalam istana kembali. Terdengar seruan kegembiraan para prajurit saat mereka menyadari kalau mereka mendapat kemenangan. Walaupun pada saat terakhir si Yue lah yang menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat mereka melihat Dewa Wikia, si Yue dan Dewa Saora berjalan akan masuk ke dalam gerbang kembali. Terlihat mereka serempak memberi hormat pada mereka bertiga. Begitu juga para perwira dan jenderal muda. "Hidup Dewa Wikia! Hidup Dewa Saora! Hidup Ratu si Yue!" seru mereka bersamaan. Mereka memberi jalan pada mereka bertiga. Setelah itu mereka segera mengikuti ketiganya masuk ke dalam istana. Si Yue yang tak suka dengan sambutan yang berlebihan, terlihat agak kesal, namun tak bisa menolak saat mereka mulai mengeluh-eluhkan namanya. Ketika sampai di halaman istana Dewa Agung, terlihat para dewa dan dewi menyambut kedatang mereka bertiga dan para kesatria yang baru bertempur. "Kalian memang sangat hebat. Terutama kalian bertiga. Pertarungan kalian membuat kami bangga. Terutama kau anak nakal. Ternyata kau telah menyembunyikan kekuatanmu begitu rupa. Jika tidak ada Raja Iblis datang, kau masih berusaha menyembunyikan kekuatanmu dari kami ucap Dewa Brahmatya dengan wajah kesal. "Yang mulia, bagaimana mungkin hamba akan memamerkan kekuatan hamba jika tidak ada masalah seperti tadi? Yang mulia, apakah yang mulia suka jika hamba terlihat sombong dan congkak? Mentang-mentang punya kekuatan," ucap si Yue sambil menatap Dewa Brahmatya dengan wajah polosnya. Namun bukannya memuji, tiba-tiba si Yue menjerit pelan. "Au!" seru si Yue sambil mengusap keningnya yang terkena sentilan tangan Dewa Brahmatya yang tiba-tiba sudah berada di depan si Yue. Semua orang menahan tawa mereka sejak tadi, ketika mendengar berdebatan si Yue dan Dewa Brahmatya. Para dewa dan dewi yang masih muda merasa iri pada si Yue yang terlihat akrab dengan ketiga dewa utama. Jangankan sampai berani berdebat dengan mereka bertiga, mendengar mereka akan dipanggil oleh salah satu dari mereka saja, mereka ketakutan untuk menghadap. Karena jika tidak ada kesalahan mereka tidak akan dipanggil menghadap salah satu dari mereka. Sedangkan si Yue malah berani berdebat dengan mereka bertiga. "Hilangkan wajah polosmu itu. Kami tak akan percaya lagi dengan wajah bayimu itu. Aku tahu kalau di dalam otak kecilmu itu, banyak sekali ide jahilmu yang bisa membuat orang kesal," ucap Dewa Brahmatya pura-pura kesal. Sedangkan di dalam hatinya kebalikan dari wajah luarnya. Dia bangga dan kagum pada si Yue. "Yang mulia, mana mungkin di dalam otak si Yue yang baik ini terdapat ide yang jahil?" ucap si Yi cemberut. "Benarkah? Lalu apa yang ada di tanganmu itu?" ucap Dewa Brahmadya yang tahu apa yang ada di tangan si Yue. Karena dia bisa mencium harum ramuan pil penyembuh. Tingkat 4. Pil warna hijau semburat putih itu walaupun tanpa melihat, Dewa Brahmatya bisa tahu, pil apa yang dibawa si Yue ketika mencium harum pil ramuan itu. "Yang mulia jangan berprasangka buruk dulu. Ini hanya pil penyembuh buat para prajurit yang terluka. Mereka perlu lekas sembuh. Si Yue takut jika terlalu lama mereka tidak diobati secepatnya, mereka akan cacat atau kultivasi mereka akan terhambat," ucap si Yue dengan lembut. "Tapi mereka sudah mendapatkan perawatan dengan baik," ucap Dewa Agung. "Tapi yang mulia,
Hanya menggunakan pil penyembuh tingkat 3, sebagai prajurit nirwana, mereka akan lama sembuh. Dan pasti Yang Mulia sudah tahu, obat apa di tangan hamba. Jawab si Yue sambil mengeluarkan 6 botol pil dari cincin ruangnya. Di dalam botol pil itu, setidaknya ada 50 pil ramuan penyembuh tingkat 4. Jadi jika diberikan pada mereka untuk diminum, masih ada sisa yang bisa mereka simpan. Kau akan memberikan pil itu dengan cuma-cuma? Tanya Dewa Agung kaget. Sebab dia tahu harga pil ramuan penyembuh itu. Dan dia yakin kalau di dalam botol yang cukup besar itu pasti ada banyak pil. Iya. Kalau niat baik si Yue masih di pertanyaan, baiklah si Yue akan menjual pil ini. Ucap si Yue berpura kecewa. Walaupun dalam hati dia memang berniat memberikan pil itu secara cuma-cuma. Tuh. Au. Kembali si Yue berseru. Dasar anak nakal. Setelah mengerjai Dewa Brahmatya, kini kau juga ingin mengerjaiku he. Ucap Dewa Agung yang tiba-tiba sudah berdiri di depan si Yue dengan wajah pura-pura kesal. Si Yue hanya bisa nyengir sambil mengusap keningnya yang terkena sentilan 2 dewa utama. Ya dewa. Kenapa kedua-duanya memiliki hobi menyentil keningku sih? Lagian ceoat sekali mereka bergerak. Ucap si Yue kesal dalam hati. Hehehe. Maaf Yang Mulia. Bukankah tadi Yang Mulia menanyakan ketulusan hamba? Ucap si Yue dengan wajah lucu. Melihat tingkah si Yue, semua dewa hanya bisa tersenyum genas melihat tingkahnya. Gak di zaman sekarang maupun di zaman kuno, kalau sikap konyol seorang pria maupun wanita, jika yang melakukannya orangnya tampan atau cantik, pasti akan terlihat sangat menggemaskan. Tapi kalau orangnya jelek, kalian pikir sendiri deh. Ya sudah, karena hari sudah menjelang malam, kalian segera pulang kembali ke kediaman kalian. Dan untuk para prajurit segera bersihkan semua mayat, setelah meminum obat dari Ratu Siur. Karena hari ini ada masalah seperti ini. Pesta terakhir penutupan festival bunga, akan dilakukan besok pagi, setelah parade bunga. Sebab kasihan mereka yang baru saja menghadapi bertempur. Aku akan memberi waktu pada mereka yang tadi sudah menghadapi musuh, untuk beristirahat. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke rumah kalian. Ucap Dewa Brahmatya. Terima kasih Yang Mulia. Ucap mereka serempak. Dewa Brahmatya segera pergi dari istana Dewa Agung setelah mengusap kepala si Yue. Diikuti Dewa Kehidupan yang tersenyum lembut pada si Yue. Dan para dewa dan dewi segera melangkah meninggalkan tempat itu setelah menyapa dan mengucapkan terima kasih pada si Yue. Sedangkan di tempat lain, teoatnya di kediaman Dewa Kenzo, terlihat Dewa Kenzo sedang berbicara dengan kedua pengawalnya. Mereka menceritakan masalah yang terjadi tadi di depan istana Dewa Agung. Untunglah saat itu Dewa Wikia dan Ratu Si Yue serta Dewa Saora ada di sana. Mereka bertiga yang menghadapi Raja dan Pangeran dari Kerajaan Iblis. Ucap salah satu dari pengawal Dewa Kenzo. Siapa Ratu Si Yue? Dia ikut menghadapi pasukan dari Kerajaan Iblis. Apakah dia mampu? Seru Dewa Kenzo dengan wajah kaget. Lalu kedua pengawalnya segera menceritakan kejadian tadi secara lengkap. Tentu saja Dewa Kenzo semakin kaget saat mendengar ceritanya. Terlihat kesedihan di wajahnya. Dia teringat masalah yang dilakukan putrinya. Andai putriku seperti gadis itu. Kemampuan dia yang merupakan keturunan dari seorang manusia bisa mampu mengalahkan putriku yang seorang dewi. Wanita itu cantik wajahnya tetapi juga cantik hatinya. Pantas saja Dewa Widya tergila-gila pada gadis itu. Andai saja putriku tidak berlaku buruk padanya,
pasti dia bisa menjadi teman baik gadis itu, dan bisa mencontoh sifat baiknya. Ucap Dewa Kenzo Denga. Wajah berduka, sedih dan kecewa. Mereka terdiam sejenak. Namun kediaman mereka buyar saat tiba-tiba mereka mendengar jeritan dari arah kamar para pelayan. Mereka bertiga segera lari keluar ruangan. Dan ternyata mereka mengetahui kalau jeritan itu berasal dari kamar Dewi Langsi. Dengan cepat mereka berlari ke sana. Sesampainya di sana, mereka melihat banyak pelayan di depan kamar Bari Dewa Langsi. "Ada apain?" tanya Dewa Kenzo. Dia segera menerobos ke dalam ruang kamar Dewa Langsi. Maaf ya. Aku sambung besok lagi. Tapi nggak aku gantung sepenuhnya kok. Cuma dikit. Dikit aja, beneran. Jangan lupa, like, vote dan komennya aku tunggu. Kalau masih salah ketik atau typo maaf. Maafkan autor ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Tapu tak diundang. Episode berikutnya. Penyakit Dewi Langsy. Penyakit Dewi Langsy. Ada apa ini? Tanya Dewa Kenzo. Dia segera menerobos masuk ke dalam ruang kamar Dewi Langsi. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat keadaan Dewi Langsi yang tidur di atas pembaringannya dengan terluka di seluruh tubuhnya. Banyak luka yang mengeluarkan darah. Dewa Kenzo heran. Bukankah beberapa ham yang lalu sang putri Madi dalam keadaan sehat? Bahkan berdebat dengan dia menyalahkan putri Siyue. Lalu kenapa dia bisa seperti itu? Dan luka di tubuh Dewi Langsi sudah ada yang mengeluarkan nanah. Walaupun itu tidak banyak. Lebih aneh lagi, tubuh Dewi Langsi mengeluarkan aroma tak sedap atau bau busuk walaupun tak terlalu tajam. "Langsi, apa yang terjadi?" ucap Dewa Kenzo dengan wajah khawatir. Dia mendekati tubuh sang putri walaupun tercium bau tak sedap. "Ayah, tubuhku terasa gatal sekali. Semakin aku menggaruknya, aku merasakan tubuhku semakin gatal. Tolong aku ayah," ucap Dewi Langsi dengan wajah kesakitan dan sedih. Dewa Kenzo segera memanggil pengawal untuk memanggilkan tabib. Dengan segera pengawal keluar mencari tabib. Dan tak lama terlihat sang istri ibu dari Dewi Langsi datang. Dan saat melihat keadaan putrinya, sang Dewi menangis. Dan tak lama dia jatuh pingsan. Tak berapa lama dokter pun datang. Namun saat melihat keadaan Dewi Langsi dia kebingungan. Apalagi saat melihat luka di tubuh Dewi Langsi. "Maaf yang mulia. Apakah Dewi Langsi memakan sesuatu yang membuat dia alergi?" tanya sang dokter. "Aku rasa makanan yang dia makan hari ini sama dengan makanan yang kami makan juga," ucap Dewa Kenzo. "Ini dibilang alergi, sepertinya bukan, tapi kalau dibilang racun, tidak ada tanda-tanda keracunan. Begini saja yang mulia. Hamba akan memberi obat mungkin bisa untuk mengurangi rasa gatalnya, paling tidak mengurangi sakit yang dia derita. Jika beruntung bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi jika obat yang hamba buat tidak ada efeknya, Anda bisa memanggil dokter lain. Karena hamba tidak tahu mempunyai cara menyembuhkan penyakit Dewi Langsi," ucap dokter itu. Lalu dia mengeluarkan pil yang memang dia punya. Setelah itu dia segera pamit undur diri dan keluar ruangan langsung pulang ke rumahnya. Namun saat di luar pintu gerbang istana Dewa Kenzo, dokter itu membalikkan badannya kembali menatap istana Dewa Kenzo. Perlahan dia berkata, "Semoga Anda mendapatkan penawar racun itu yang mulia. Kalau aku tak salah lihat, itu sepertinya racun dari Poison Ivy."
Mana mungkin aku berani mengobati? Bisa racun akan menular padaku. Salah apa gadis itu hingga harus bermusuhan dengan Poison Ivy? Ucap dokter itu dengan wajah bergidik. Dia melangkah menjauh dari istana Dewa Kenzo. Sedangkan Dewa Kenzo sendiri deketan memberikan pil itu untuk diminum oleh Dewi Langsi. Karena baunya yang tak sedap, para pelayan hanya membawa makanan dan obat sampai di meja yang ada di ruangan itu. Itu pun dengan cepat mereka keluar kamar. Kedua orang tua Dewi Langsi menyadari itu. Untunglah walaupun sakit hati, mereka menyadarinya. Setelah meminum obat dan ditunggu beberapa waktu, bukannya sembuh malah gatal di tubuh Dewi Langsi semakin parah. Dia menjerit kesakitan dan meminta tolong pada sang ayah kembali. Karena itu, Dewa Kenzo memanggil beberapa dokter untuk memeriksa sang putri. Dalam semalam saja sudah ada 3 dokter tang datang. Mereka yak sanggup mengobati Dewi Langsi. Kejadian di rumah Dewa Kenzo ternyata cepat menyebar. Berita itu pun sampai di telinga Dewa Agung dan Dewa Brahmatya. Terlihat Dewa Brahmatya sedang duduk di dalam istananya bersama kedua dewa utama. Mereka sedang membicarakan Dewi Langsi yang menggegerkan alam nirwana. Dari perbuatannya yang tidak boleh dicontoh serta penyakit yang dia derita. Kalian sudah mendengar masalah Dewi Langsi? Tanya Dewa Brahmatya. Sudah Kak. Siapa yang tak akan mendengarkan berita itu? Berita itu telah menyebar di seluruh alam nirwana ini. Ucap Dewa Kehidupan. Aku dengar sudah banyak tabib ataupun dokter yang didatangkan dalam beberapa jam saja. Namun mereka angkat tangan mengenai penyakit atau racun yang berada di dalam tubuh Dewi Langsi. Mereka tidak sanggup mengobatinya. Ucap Dewa Agung. Gadis itu terlalu pintar soal racun. Dan tumbuhan kontraknya adalah si Raja Racun Poison Ivy. Mana ada yang bisa menyembuhkan racun mereka? Ucap Dewa Brahmatya. Semua ini karena kesalahan dari Dewi Langsi sendiri. Dia yang memulai. Dan saat kedoknya terbuka, dia masih tidak mau mengakuinya. Dia malah masih menyalahkan si Yue. Itu salah dia sendiri. Ucap Dewa Agung. Lalu apa yang harus kita lakukan Kak? Tanya Dewa Kehidupan sambil menatap penguasa pertama nirwana Dewa Brahmatya. Kita lihat saja besok. Apa yang akan terjadi dengan wanita itu? Jika dia masih tidak mau bertobat, kita tidak bisa berbuat apapun untuk membujuk si Yue mengampuni dia. Bukan si Yue yang salah. Sejak pertama bukan gadis nakal itu yang salah. Tapi dia, wanita itu yang salah. Jika saat itu si Yue tidak bisa mengelak, jika otak si Yue tidak secerdik itu, apa yang akan terjadi? Bisa kita tebak sendiri kan? Dan niat pertama wanita itu adalah ingin membunuh si Yue. Jika pria yang disuruh mampu, pasti sekarang kita tidak akan pernah melihat si Yue lagi. Ucap Dewa Brahmatya dengan tenang. Kalau begitu kita tunggu saja besok, keputusan terakhir ada di tangan wanita itu. Ucap Dewa Agung. Lalu mereka meneruskan membicarakan masalah dunia dan alam nirwana. Sedangkan di tempat lain yaitu di tempat Dewa Wikia terlihat si Yue masih bersama keluarga Dewa Wikia. Mereka sedang berbicara di ruang tengah. Aku mendengar Langsi menderita penyakit aneh. Apa benar Yaer? Tanta sang bunda. Entah bunda. Wikia tidak tahu, dan Wikia tidak ingin mengetahuinya. Ucap Dewa Wikia cuek. Dia duduk di dekat sang kekasih. Dengan tanpa malu pada kedua orang tuanya, dia mempermainkan tangan sang kekasih dan sesekali menciumnya. Hani, kau ini tidak malu ada ayah dan bunda.
ucap si Yue sambil berusaha melepas tangannya. Namun dengan erat dia menggenggam tangan si Yue. Mereka juga pernah muda baby. Ucapannya dengan tenang. Kau harus terbiasa dengan sikap konyolnya itu Yue. Memang dia anak tak tahu malu. Ucap sang ayah dewa yang si. Cek. Ayah seperti tak pernah mudah saja. Seharusnya ayah sadar. Siapa yang mengajariku berbuat mesra tanpa malu? Bukankah ayah sering melakukan ini di depan putra dan putrinya? Ucap Dewa Wikia dengan tenang. Kau! Seru sang ayah kesal. Dewa yang si akan berdiri dan ingin memukul Dewa Wikia, namun sang istri segera memegang lengannya. Sudah. Apa kalian berdua tidak malu di depan calon istri dan menantu kalian berdebat? Ucap Dewi Baoyu melerai bertengkaran kecil itu. Sambil cemberut Dewa yang si kembali duduk. Sedangkan si Yue berusaha menahan tawanya. Sayang, aku dengar kau seorang dokter. Apakah kau bisa menyembuhkan Dewi Langsi? Tanya Dewa Baoyu. Tidak. Yue tidak akan mengobati Dewi Langsi. Dia yang telah berani menamparkan dan menghina Yue. Apalagi ingin membunuh dan mempermalukan dia di depan orang banyak, maka tidak ada pertolongan buatnya. Ucap Dewa Wikia dengan nada kesal dan marah. Mendengar ucapan Dewa Wikia, sang ibu juga terdiam. Mereka menyadari sakit hati sang putra karena perbuatan Dewi Langsi. Sebenarnya yang sakit hati bukan hanya guru hamba, calon suami hamba, tapi semua hewan kontrak hamba. Jika hamba tidak mencegah perbuatan mereka, mungkin saat ini Dewi Langsi hanya tinggal namanya saja. Ucap si Yue lembut. Mendengar ucapan si Yue, mereka berdua semakin terdiam. Kalau dipikir memang Dewi Langsi keterlaluan sekali. Mereka mendengar ucapan Dewi Langsi yang memang sangat menghina si Yue. Akhirnya mereka memilih diam. Setelah berbincang sebentar, si Yue pamit untuk kembali ke istana Dewa Saora, tempat tinggal si Yue sementara ini. Dan seperti yang kalian duga, Dewa Wikia tak ingin berpisah dengan sang kekasih. Dengan sedikit ancam dari si Yue, akhirnya si Yue diperbolehkan kembali ke istana Dewa Saora. Ketika sampai di istana Dewa Saora, si Yue langsung masuk ke dalam istana kecil tempat dia menginap. Dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah menutup pintu kamar, si Yue masuk ke dalam ruang teratainya. Dan di sana dia melihat para sahabat kontraknya sedang duduk bermeditasi. Hanya dua naga kecil putra angkatnya yang terlihat membuka matanya saat mencium harum tubuh si Yue yang baru datang. Ibu, kau sudah kembali. Ucap. Mereka bahagia. Kalian tidak bermeditasi bersama para pamanmu? Tanya si Yue yang langsung memeluk tubuh mereka yang berlari dan memeluk tubuhnya. Kami menunggu ibu. Ucap Haukan yang memeluk di sebelah kiri. Apakah tubuh kalian tidak lelah? Ucap si Yue. Sambil melepas pelukannya. Kedua pria muda yang tingginya hampir sama dengan si Yue dan berwajah tampan itu terlihat tersenyum. Sudah hilang saat melihat ibu. Ucap Hauyu yang memang bermulut manis. Mendengar ucapan Hauyu si Yue tersenyum. Kalian sudah makan semua? Tanya si Yue. Belum. Jawab mereka kompak. Baiklah ayo kita ke dapur. Kita buat makanan dulu. Ucap si Yue. Dengan senang hati mereka mengikuti si Yue pergi ke dapur. Dan tak lama terlihat mereka bertiga sibuk di dapur. Kedua twins naga membantu si Yue membersihkan dan mencuci sayur dan buah. Mereka melakukannya dengan gembira. Kesibukan mereka selesai setelah 2 jam kemudian.
Dan hasilnya membuat semua makhluk kontrak Si Yue menghentikan meditasi karena mereka mencium harum wangi masakan dari dalam istana. Dengan cepat mereka pergi ke dapur istana. Tak berapa lama terlihat mereka sudah sibuk makan siang bersama. Memang Si Yue masuk ke dalam ruang teratai yang pada saat itu hari hampir menjelang siang hari. Setelah selesai makan dan membersihkan meja makan, mereka terlihat duduk dengan santai di bawah pohon sakura yang memang sedang berbunga lebat. "Ibu, tolong ceritakan apa yang terjadi saat kami sedang bermeditasi di atas pohon roh," ucap Hao Yu sambil menaruh kepalanya di pangkuan Si Yue dengan manja. Dan perbuatannya diikuti oleh Hao Kan. Untung saja di sana tidak ada Ivy yang telah pergi bersama ketiga teratai. Andai tidak, pasti mereka akan berebut. Mereka pergi setelah berpamitan pada Si Yue karena ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. "Apakah kalian tadi memang sengaja menunggu ibu karena penasaran akan ayah kalian?" kata Si Yue sambil mengusap kepala kedua pria yang terlihat mengangguk dengan cepat. "Baiklah. Tapi setelah mendengar cerita ibu, kalian harus berjanji tidak boleh marah pada ayah." "Apa kalian mau?" tanya Si Yue. Mendengar ucapan Si Yue, seketika keduanya bangun. "Kenapa, Bu? Apakah sangat menyedihkan sampai kami harus marah pada ayah?" tanya Hao Yu dengan wajah heran. "Agak sedikit sedih. Karena itu kalian harus berjanji pada ibu untuk tidak marah pada ayah. Atau ibu tidak mau bercerita?" ucap Si Yue lagi. Terlihat keduanya terdiam sejenak. Tak lama terlihat mereka mengangguk setuju. "Baik, kami berjanji ibu," ucap mereka bersamaan. Akhirnya Si Yue menceritakan semua kejadian setelah mereka bermeditasi selama hampir 3 tahun itu. Tak lupa Si Yue juga memberitahukan masalah Dewa Wikia dan Raja Chu Tianji. "Jadi ayah raja adalah separuh jiwa Dewa Wikia, Bu?" tanya Hao Kan. "Benar. Jadi mereka terbelah karena ulah Raja Iblis," ucap Si Yue yang kembali meneruskan ceritanya. Mulanya mereka tenang-tenang saja saat mendengar cerita Si Yue. Namun saat mulai masuk ke dalam penyatuan jiwa Dewa Wikia dan Raja Chu Tianji, mereka terlihat sedikit tegang. "Lalu kenapa ibu meninggalkan ayah?" tanya Hao Yu memotong pembicara Si Yue. "Bukankah Dewa Wikia bukan Raja Chu Tianji, nak?" ucap Si Yue berusaha menyembunyikan masalah kenapa dia pergi meninggalkan Dewa Wikia. "Tidak, tidak. Hao Yu merasa ibu menyembunyikan sesuatu dari kami. Ayolah, Bu. Kami bukan lagi pria kecil yang mudah dibohongi," ucap Hao Yu lagi. "Hei, kau tidak percaya pada ibu?" Ucap Si Yue sambil mengusap kepala kedua pria tampan di samping kanan dan kiri tubuhnya itu. "Tidak sama sekali, Ibu. Bukankah ibu selalu berkata kalau kami tidak boleh berbohong? Sebab kata ibu, itu adalah sifat yang paling tidak disukai ibu," ucap Hao Kan. Mendengar ucapan Hao Kan, Si Yue pun terdiam. Dia menatap kedua pria tampan itu bergantian lalu menghela nafas berat. "Ternyata kalian berdua memang anak bandel. Baiklah, akan ibu katakan semua masalahnya," ucap Si Yue pasrah. Akhirnya dia pun menceritakan semua yang terjadi. Sampai mereka kembali bertemu setelah 2 tahun lebih mereka berpisah. Dan pertemuan kembali mereka adakah di acara festival ini. Mendengar cerita dari Si Yue, kedua saudara kembar itu terlihat marah. "Mengapa Dewa Wikia sangat bodoh? Ibu, aku membenci dia," ucap Hao Yu marah. "Hei, bukankah kalian sudah berjanji pada ibu kalau kalian tidak akan marah?" ucap Si Yue mengingatkan. "Tapi dia telah menyakiti dirimu, Bu.
Ucap Hao Yu dengan wajah terlibat marah. Tapi dia sudah mendapatkan hukumnya sayang. Kalian tahu tidak? Setelah Dewa Wikia tersadar dari penyatuan dengan ayah kalian, dia mencari ibu. Namun ibu telah pergi. Melihat itu dia kebingungan, dia mencari keberadaan ibu. Tapi dia tidak tahu di mana ibu. Dia tidak tahu kalau ibu Ratu Kerajaan Phoenix. Ucap Si Yue. Mendengar ucapan Si Yue, terlihat wajah mereka penasaran. Loh, bukankah dia bersama guru ibu? Apakah guru Saora tidak memberitahu dia? Tanya Hao Kan. Tidak. Sebab guru Saora telah berjanji pada ibu. Apalagi setelah perasaan ayah kalian juga mulai menguasai Dewa Wikia, dia mulai tersiksa. Dan kalian juga harus tahu. Dia melakukan itu karena dia terlalu kesal pada wanita yang ada di sekitarnya. Dan Si Yue pun mulai menceritakan kenapa Dewa Wikia benci pada wanita. Serta pertemuan Si Yue dengan beberapa wanita yang tergila-gila pada Dewa Wikia. Nach. Semua itu yang membuat Dewa Wikia bersifat sombong, angkuh dan waspada. Memang kenyataannya Dewa Wikia dewa yang paling tampan yang pernah ibu temui. Terlepas dia sebagai calon suami ibu. Ucap Si Yue mengakhiri ceritanya. Tapi mereka bukan ibu. Ibu kami adalah wanita terhormat yang kami sayangi. Ucap Hao Yu kesal. Benar. Tapi saat itu Dewa Wikia tidak tahu itu Hao Yu. Dia tahu kalau ibumu juga seorang wanita. Dia pikir ibumu seperti wanita lain yang tak punya malu untuk mendapatkan dirinya. Sebuah suara menjawab ucapan Hao Yu. Dan terlihat Feng Kui bersama para makhluk kontrak Si Yue datang menghampiri mereka bertiga. Feng Kui mengusap kepala Hao Yu dan duduk di sebelah Hao Yu. Dan para hewan kontrak Si Yue pun segera duduk mengelilingi Si Yue dan kedua pria muda itu. Paman Feng Kui. Seru Hao Yu dan Hao Kan bersamaan. Kalian jangan lagi sedih dan marah pada ayah kalian. Dia telah menerima pelajaran dari semua sifat sombong dan angkuhnya. Dan kalian perlu tahu. Demi mencari ibumu. Dia dan guru Saora tidak kembali ke alam nirwana ini walaupun mereka telah kembali kuat. Terutama Dewa Wikia, dia tak peduli dengan alam nirwana, yang dia tahu kalau dia harus menemukan ibumu. Baru setelah mendengar kalau Dewa Agung mengundang ibumu kemari, barulah dia mau pulang kembali ke alam nirwana ini. Dan tujuannya satu untuk bertemu ibumu. Ucap Feng Kui menjelaskan. Mendengar ucapan Feng Kui, wajah Hao Kan dan Hao Yu terlihat berseri kembali. Apakah ucapan paman benar bu? Ucap Hao Kan sambil menatap Si Yue. Si Yue hanya menganggukkan kepalanya. Nach kalian sudah tahu ceritanya kan? Dan ibu tidak ingin ada dendam di hati kalian berdua. Ibu juga tak ingin anak ibu mengingkari janji kalian tadi yang tak akan membenci ayah kalian. Ucap Si Yue lembut. Baik. Kami tidak marah lagi pada ayah. Ucap mereka kompak. Tapi aku masih tak mau kembali hidup dengan ayah bu. Apalagi harus berpisah dengan ibu. Ucap Hao Yu. Mana mungkin kau akan jauh dari Yue Hao Yu. Bukankah sebentar lagi ayahmu itu akan segera menikah dengan ibumu? Ucap Xiao Tu. Benarkah? Yeay. Seru mereka berdua bersama-sama. Terlihat wajah Si Yue memerah. Tapi aku masih tidak ingin berpisah dengan ibu. Ucap Hao Yu lagi. Baiklah untuk sementara ibu akan bilang pada ayah agar kau tinggal bersama di sini. Nanti setelah kau sudah mengenal ayah dan sudah bisa berpisah dengan Hao Kan, baru kau bisa tinggal dengan ayah. Ucap Si Yue. Terlihat senyuman kegembiraan di wajah Hao Yu.
Karena malam di Nirwana lebih pendek dari malam di bumi, akhirnya si Yue pergi mandi. Dia ingin berendam sebentar di bak mandinya. Setelah berendam selama beberapa waktu, si Yue keluar dari bak mandi dan berganti pakaian. Setelah terlihat rapi, si Yue segera keluar dari ruang teratainya. Dan seperti biasa, kedua naga itu telah melingkar di lengan atas si Yue. Ketika si Yue sudah berada kembali di ruang kamar di istana Dewa Saora, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Perlahan si Yue membuka pintu. Mungkin pelayan ingin menyiapkan sesuatu untuk dia, pikir si Yue, namun setelah pintu terbuka, ternyata di depan pintu, kekasih bucinnya telah berdiri dengan gagah dan rapi. Dan tanpa mereka sadari, mereka memakai baju yang memiliki warna yang sama, yaitu kuning keemasan, hingga membuat wajah tanpa dan cantik mereka semakin terlihat sempurna. Dan si Yue saat ini terlibat memakai mahkota Phoenix kecil di kepalanya. Melihat kecantikan sang kekasih, tentu saja membuat Dewa Wikia segera memeluk dengan gemas. "Sayang, kenapa semakin lama kau semakin cantik? Aku tak rela kecantikan ini dinikmati banyak orang," ucap Dewa Wikia dengan wajah lucunya. "Cek mulai deh," ucap si Yue kesal. Namun tak urung terlibat semburat merah di wajah putihnya. Membuat Dewa Wikia tak tahan melihat kecantikan dan keimutan sang kekasih. Dan tanpa malu Dewa Wikia mencium sekilas bibir si Yue di depan pelayan dan kedua naga kecil yang berada di lengan si Yue. Tentu saja membuat si Yue kaget dan malu. Walaupun mereka para pelayan yang berdiri di belakang Dewa Wikia menunduk malu. "Hani, kau ini, apa tidak malu dilihat pelayan?" seru si Yue kesal. "Tidak," ucapnya dengan wajah tidak tahu malu, seolah tidak bersalah. "Apakah kau tidak malu juga pada mereka?" ucap si Yue sambil menunjuk pada kedua naga yang ada di lengan atasnya. Terlihat kedua naga sedang melingkar dengan tenang di lengannya. Biar mereka terbiasa dengan kemesraan kedua orang tuanya, ucap Dewa Wikia dengan tenang. Mendengar setiap jawaban Dewa Wikia, membuat si Yue merasa gemas. Hingga sebuah cubitan mendarat di perut Dewa Wikia. "Au, sayang sakit," ucapnya manja sambil mengusap perutnya. "Rasain. Ayo kita ke tempat guru. Aku tadi malam belum sempat menyapa kembali ibu dan ayah," ucap si Yue. "Tunggu sayang. Kau telah ditunggu ayah dan bunda di istanaku. Mereka ingin mengajak makan bersama," ucap Dewa Wikia. "Baiklah kita ke sana. Tapi kita pamit dulu pada mereka dan memberikan buah pada guru," ucap si Yue. "Siap istriku," ucap Dewa Wikia. "Kita belum menikah Hani," ucap si Yue. "Aku mulai membiasakan diri," ucap Dewa Wikia dengan tenang. Si Yue pun tak bisa berbicara lagi. Akhirnya mereka berjalan ke arah istana utama. Benar saja mereka melihat kedua orang tuan Dewa Saora sedang berbincang dengan Dewa Saora di ruang tamu. Melihat kedatangan si Yue, mereka tersenyum lebar. Setelah menyapa dan memberikan sekeranjang buah pada Dewa Saora, mereka segera pamit karena si Yue ditunggu Dewa Yangxi. Dengan berat hati Dewi Ruyung mengizinkan si Yue pergi. 2 jam kemudian terlihat kedua keluarga itu pergi ke istana Dewa Agung. Dan di sepanjang jalan mereka melihat kemeriahan kota dengan segala keindahan menyambut puncak festival bunga. Kota yang dirias dengan bermacam bunga. Dan kendaraan serta jalan yang terlihat indah berhias bunga hidup. Namun saat kereta keluarga Dewa Yangxi dan Dewa Daihuo lewat, mereka menjadi pusat perhatian. Karena kereta yang terbuat dari emas dan perak itu hanya bisa dimiliki oleh keluarga Dewa Yangxi.
Karena keadaan jalan yang padat, membuat perjalanan yang bisa ditempuh dalam 30 menit sekarang mereka memerlukan waktu hampir 2 jam. Ketika sampai di sana, ternyata mereka melihat para tamu Dewa Agung telah banyak yang datang. Maaf, udahan dulu ya. Aku lanjut besok. Mat telat update karena kesibukan autor. Jangan lupa like, vote dan komennya, autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan melawan Raja Iblis. Episode berikutnya. Pesta akhir Festival Bunga.